Boleh diklik layarnya Cak Deni. Udah saya undang itu. Diklik layar besarnya dulu. Diklik dulu layar besar, Cak. Nah, itu dia. Ya. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Gaptek soalnya Assalamualaikum, gaptek. Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oh, Iya. cukup lah itu. Mana gaptek cepat ini masuknya. Iya, tadi bingung soalnya udah keluar-keluar ini formnya. Gimana kabar, Cak? Alhamdulillah baik dah. Masuk mulai musim Alhamdulillah. penghujan sudah ini di sini. Sama persis, lagi gerimis ya di rumah ini. Oh iya. Iya, oke. Jadi Ini di Padang apa di mana ini udah? Di saya di Padang atau di mana? Padang. Oh, Padang. Ini iya kan iya iya. Bondowoso kan? Betul, Bondowoso. Jawa Timur. Putra asli. Gimana gimana? Jawa Timur, Bondowoso Jawa Timur. Betul. Udah saya pelajari itu. Kalau nanti blank kita di mana ini Bondowoso. Sering dengar cuman mappingnya masih kurang Siap. bagus tadi kan. Iya. Bondowoso ini Cak, kalau saya lihat di dekat Jember ya. Jember, Betul. Perbatasan Jember dengan Banyuwangi, betul. Situ Bondo juga. Situbondo, Probolinggo. Saya lihat dikelilingi itu kan. Betul. Nah, itu. Jadi Betul. tadi saya baca-baca, Lembah ini di sini. pantesan memang. Jadi saya baca-baca itu Hmm. apa? Daerah Jawa Timur yang kabupaten di Jawa Timur yang tidak ada laut. Nah, gitu. Yang lain di Betul. tepi laut semua. Ya, ini di lembah ini, di Nah, gunung semua, dikelilingi gunung. makanya kemarin ada apa? Yang SAR kecelakaan itu. Ah, betul, Gunung Piramid. Hmm, Yang SAR yang mana itu ya? ya. Yang anu mungkin Ada yang kemarin ada pendaki itu bukan? Gunung Piramid, anak SMA apa ya? Oh iya, pendaki itu yang terkenal, yang viral itu. Iya, Oh iya setahun yang betul ya. lalu sudah sempat Hmm. makan korban, kemarin makan korban lagi setahun berselang. Apa tempat selfie itu, Cak? Apa tuh? Dia sebetulnya anu ya, masih ya gunung sebetulnya. Hmm. Tapi lokasi Hmm. tidak terlalu tinggi, cuma 1.100 lah kira-kira mdpl. Tapi medannya ekstrim. Saya dulu waktu yang Baik. pertama, yang Torik itu, kita kan anu, saya juga naik ke sana. Dan Ya, memang medannya luar biasa. Gitu. gitu ya. Jadi Iya, viewer, jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan ngobrol ini sama sejawat saya, siap. Dr. Yusdeni Lanasakti, spesialis penyakit dalam. Jadi saya ingin menginformasikan kepada viewer bahwa beliau ini putra daerah Bondowoso. Ya, Cak? Betul. Tapi ada satu Betul. hal sebetulnya udah. Nah itu Ada apa? satu hal sebetulnya udah. Iya, saya berdarah Payakumbuh loh. Nah itu saya mau nanya itu. Ibu saya dari Jadi, Payakumbuh. nah, betul. Begitu. Iya, Begitu. jadi itu yang mau saya sampaikan ke viewer. Ternyata walaupun secara fenotype putra asli Bondowoso, ternyata genotype-nya Iya. 50% ada Payakumbuh rupanya. Dan Siap. itu Orang dari awak pihak Jawa kita. orang awak juga. Ibu. Iya, iya, iya. Betul. Jadi dari pihak ibu pula, Cak, Ibu.
Nah, dari pihak ibu artinya kalau di Minangkabau itu kalau Cak Deni ke Sumatera Barat berarti masih bisa dibilang masuk Iya, orang Minang itu. betul memang. Betul ya. Betul. Jadi pernah ke Payakumbuh, Cak? Iya. Terakhir tahun 2011. Oh, belum lama juga ya. Oh, 2011. gitu. Berarti Ya, pernah ya. 2011 terakhir. Mm-mm. Jadi kalau dari Padang mau ke Bondowoso itu kalau lewat udara saya lihat kita 2 kali transit ya, Jakarta sama Surabaya ya, Cak? Betul. Ya, Gitu. dari Baik. Surabaya Jadi 4 jam sekarang. 4 jam ya. Jadi viewer hari ini tentu kita akan ngobrol dengan Cak Deni ini terutama sekali seperti yang saya sampaikan tadi malam dengan aktivitas beliau yang mungkin cukup unik ya untuk spesialis penyakit dalam. Sebab kalau mungkin kita semua tahu kalau eh, dokter itu biasanya kalau pengabdian masyarakat itu biasa pengobatan, ya kan? Atau sunatan massal, mungkin gitu Cak ya, sunatan. Tapi ternyata Iya, betul. Cak Deni ini memilih mungkin cara lain, bisa kita bilang cara lain yang cukup cukup unik dan cukup apa ya, membuat terobosan saya kira. Jadi itu Cak, kita mau ngobrol ini sama viewer sama kawan-kawan lain. Siapa tahu nanti kawan-kawan di yang menyaksikan acara ini karena ini live, memang sengaja dibikin live biar mungkin kawan-kawan di netizen, siapa tahu nanti ada yang mau bertanya mungkin belum bisa tertampung oleh saya selama beberapa menit ke depan. Jadi Cak, boleh sharing Siap. sama kita nih Cak yang nonton ini gimana nih awalnya kok apa ya? Kalau dokter itu kan itu tadi pengobatan. Ini gimana cerita awalnya nih Cak kok sampai Saber Janda? Mungkin viewer saya mau ngasih tahu Saber ini sapu bersih ya. Biasanya orang sapu bersih itu pungli biasanya kalau di Iya. mana-mana. Tapi beliau ini Saber Janda. Gimana nih Cak cerita Cak? Jadi begini udah sebetulnya udah. Kita mulai itu dulu tahun 2016 ya. Jadi Lama ya? eh ya, waktu saya sudah selesai pendidikan spesialis, kita kan balik ke Bondowoso ini ya. Tapi dari sebelum sebelum selesai pendidikan ya, sebelum pendidikan sudah punya cita-cita sebetulnya dulu ya. Nanti suatu saat kita kalau seandainya balik ke Bondowoso, kita kepinginnya ya pengabdian. Dasarnya memang panggilan pengabdian sebetulnya. Dengan cara apa? Jadi gini, udah. Saya dulu sangat terinspirasi sekali dengan ceritanya Sayyidina Umar. Begitu. Jadi beliau ini kan waktu jadi khalifah kan malam-malam ya keliling begitu ya. Bawa beras, bawa apapun ya. Untuk lihat rakyatnya ya. Kebetulan Betul, betul. saya lahirnya di Bondowoso. Saya lahir di Bondowoso, sampai SMA di Bondowoso. Setelah itu baru kuliah di Surabaya penuh ya. Artinya saya merasa memiliki hutang atas atas air dan udara yang saya nikmati selama ini. Yang kedua, Ya. alasannya di Jawa Timur ini termasuk daerah yang dulu tertinggal. Jadi Bondowoso, Hmm. Situbondo tertinggal. Kemudian mulai dicabut predikat tertinggalnya itu kalau tidak salah 2018 akhir kalau tidak 2019. Jadi banyak Oh sekali gitu orang ya. miskin di sini. Jadi betul. Jadi topografinya di sini kan kita kan lembah. Ya, jadi Hmm. sekelilingnya itu gunung semua. Di sebelah, pokoknya kalau pagi kita keluar ke Bondowoso, keluar dari rumah lah ini ya. Keluar dari rumah kita lihat sekelilingnya itu dikelilingi gunung semua. Jadi betul-betul gunung semua. Begitu. Dan Gitu ya. beberapa daerah ada yang sangat minus. Begitu. Jadi kalau di Bondowoso ini ya, kita jalan ke 8 penjuru arah aja, pasti ketemu daerah minus, pasti ketemu orang miskin. Begitu. Astagfirullah. Jadi, dua, iya, 2016 itu akhirnya, ya mungkin Allah kasih jalan nih, pasti kan sudah kita jemput takdir ya udah ya. Jadi, jadi uh, bukan semata-mata karena saya kepingin kemudian bisa, enggak. Karena mungkin, ya Allah mungkin kasih saya tugas, kasih saya amanah di sini. Begitu. Iya. 2016 akhir, itu ada Mm-mm. seseorang yang japri saya di Facebook Messenger, begitu ya. Oke. Ada seseorang ya, Oke. namanya Yudi Eko Hmm. dulu waktu itu. Hmm. Memberitahukan
di daerah Sumber Uringin namanya, ini daerah gunung ya. Di sebelum Gunung Ijen kalau di Bondowoso itu. Ada yang sakit begitu ya. Kemudian saya jawab, daerahnya di mana? Disebutkan lokasinya, akhirnya saya bilang, oke, ayo kita ketemu besok, saya ke sana begitu. Ternyata jauh juga lokasinya, mungkin kira-kira ya 25 kilo lah, begitu. Saya ke sana berdua dengan teman saya, tidak pernah ketemu dengan namanya Mas Yudi ini. Kita janjian di salah satu minimarket ya di sana ya, ketemu ada minimarket ketemu, akhirnya kita jalan belusukan ke apa ke yang sakit ada dua yang kemarin yang dulu kita lihat itu pasien kencing manis Enggak. dan satunya ada Berarti dengan enggak pernah ketemu sama yang inbox itu. nggak pernah. Jadi yang namanya Mas Yudi ini inisiatif inbox saya begitu. Dia konsultasi ada pasien diapakan kira-kira. Saya kasih jawaban, coba saya lihat kondisinya bagaimana bilang itu. Jadi saya besoknya bawa peralatan lengkap dengan satu orang teman naik sepeda motor kita. Ya, ayo kita cari orangnya. Dan ketemu satu kencing manis, satunya cerebral palsy ya. Ah, dari sana itu anunya, titik awalnya. Begitu. Jadi kita titik baliknya lah ya. Titik baliknya. Begitu. Ah, waktu itu kita masih belum terkonsep udah. Kita cuma bergerak. Kita bantu pengobatan waktu itu ya. Waktu itu masih atas atas biaya pribadi dulu ya udah ya. Jadi saya bawa apa? Saya bawa sembako, bawa obat atas biaya pribadi. Kemudian dari titik balik itu akhirnya Mas Yudi ini sering kontak saya. Ini ada orang sakit di sini. Ada orang sakit. Ya kita jalan berdua. Jadi dulu saya pernah ada orang yang lumpuh ya. Lumpuh butuh kursi roda. Kemudian waktu itu saya mau memberanikan diri di rumah sakit itu. Mungkin ada yang mau nitip ini ada yang butuh bantuan begitu. Butuh kursi roda. Akhirnya nggak yang bersambut kan? Ada yang bawa kursi roda. Jadi ya saya bawa sendiri kursi roda itu. Ternyata kita jalan hampir 2 jam. Naik turun lembah gunung. Betul-betulnya nggak bisa di... Tapi ya saya nikmati udah waktu itu. Saya nikmati. Karena waktu itu memang... Betul. Apa? Karena ya memang itu yang saya cari begitu. Jadi enjoy sekali waktu itu. Meskipun kita cuma berdua waktu itu ya. Berdua begitu. Bukan sama yang Mas Eko itu kan? Mas Yudi itu bukan sama Mas Yudi itu ya? Iya, Mas Yudi itu. Gitu. Mas Yudi Eko itu. Yudi Eko namanya, tapi panggilannya Yudi. Baik. Oke. Jadi yang pertama ketemu itu memang seorang janda tua gitu ya? Iya betul. Jadi memang tinggal sendiri. Awalnya kan janda tua. Iya betul. Ada sih rata-rata kan kalau di desa itu di sini ya udah ya. Ada yang rata-rata dia memang tinggal. Meskipun ada keluarganya, tapi rata-rata sudah pindah rumah karena berdomisili dengan keluarganya masing-masing begitu. Oh gitu ya. Jadi selanjutnya yang menjadi informasi gitu, informan. Itu siapa itu? Memang Mas Eko ini terus. Betul. Jadi memang kita nyebutnya dia intelijen. Jadi Intel kita. Jadi hebatnya si Yudi ini ya, saya panggil ya, hebatnya si Yudi ini udah ya. Dia kalau survei jadi sekali dia, jitu sekali ya. Sampai dia tahu ya anaknya berapa, dia punya harta berapa, mungkin dia punya sapi, kambing atau apa, sawah. Dia sampai bisa detail tahu. Mungkin anaknya di mana. Itu hebatnya dia. Jadi yang kita datangi pada berikutnya itu ya kategorinya bukan lagi miskin, tapi sangat-sangat miskin. Begitu. Astagfirullah. Gitu ya. Jadi kalau rumah sudah ya, terus silakan Mas. Jadi kalau ada kondisi rumah dengan yang bolong-bolong, kemudian dindingnya sudah penuh lubang ya, tidur dengan kandang sapi yang sering. Kemudian cuma luasnya mungkin cuma 2 meter, mungkin 2 meter kali 2 meter. Tinggi atapnya aja mungkin cuma 1,5 meter. Itu sangat banyak di sini.
Oh, ya Allah. Begitu. Jadi Gitu kalau ya. kita masuk harus Baik. nunduk itu banyak udah. Begitu. Ya ampun. Jadi Mm-mm. boleh tahu nih Cak, itu Mas Yudi itu gimana? Apa latarnya mungkin kok bisa dapat informasi sampai seperti itu? Bagaimana tuh Cak? Jadi begini, Yudi ini dulu backgroundnya Hmm? adalah ya semua pekerjaan ya, ya penjual buah, penjual apapun dia, maksudnya apa serabutan lah mungkin ya kalau bilang ya, karena bukan pekerjaan tetap. Kadang kalau ada musim Ya, durian dia jualan durian, musim apa bukan dia jualan pukat begitu, baik. begitu. Jadi akhirnya bergerak Makanya dia berdua tahu dengan kita, kondisi di sana. satu frekuensi. Betul, betul, Gitu ya. Baik. Nah, betul. lalu gimana perkembangannya jadi mulai yang lain ikut itu gimana tuh ceritanya tuh? Mm-mm. Jadi begini, dari awalnya yang kita bawa bantuan sembako, kemudian dengan pengobatan, akhirnya ada satu target pertama kita ya, yang namanya Mbah Budin namanya, laki-laki, dia lumpuh, cuma Ya. bisa apa jalannya nyeret ya udah ya, karena separuh pinggangnya dia ke bawah dia lumpuh. Tapi dia punya pekerjaan Ya. membuat 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 kalau orang sini itu apa anyaman bambu yang untuk tempat tempat ikan itu biasanya kan ada anyaman bambu itu. Kalau orang sini bilangnya besek gitu ya. Rumahnya sudah mau roboh di mana-mana, sudah ditopang dengan bambu ya. Akhirnya Ya. itu titik pertama kita inisiatif untuk kita bedah rumah. Ya. Kita umumkan waktu itu inisiatif pertama saya umumkan di posting di apa? Di Facebook waktu itu ya. Kita masih belum punya identitas apa-apa waktu itu. Jadi cuma ada Yusdeni dan Yudi dulu yang berangkat, tidak ada nama apa-apa. Begitu. Banyak yang respon ya, banyak yang respon. Akhirnya kita bangun rumahnya. Jadi alhamdulillah jadi. Itu target pertama. Lah dari sana akhirnya timbul percakapan sama saya dengan Yudi tadi. Ya, percakapan pokoknya singkat cerita intinya saya bilang begini, ya enggak usah repot-repot lah. Toh kita juga kerja begini juga nggak modal. Ya, seperti makelar itu kan, nggak modal. Terus si Yudi bilang gitu. Si Yudi itu bilang ini, iya bos, dia kan bangku saya kan bos. Ya bos, kita makelar akhirat. Akhirnya tercetus kata makelar akhirat itu udah. Makelar akhirat. Jadi Oh, makelar akhirat itu induknya ya, semacam induknya ya. Dengan perkembangan zaman akhirnya kita kan punya kayak apa ya? Cabang-cabang kegiatan ya. Ada yang saber janda itu sebenarnya saber janda itu satuan berbagi rasa dengan janda dan duafa oh, gitu. oh, Ya, itu apa yang berbagi rasa kepanjangannya ya. Pak? Ya rasa kebahagiaan. Iya. Tapi dulu Oh, di apa? Karena guyonan dulu dah. 2016 iya itu iya. kan lagi terkenalnya saber pungli dulu. Betul, Dulu kan betul. ada saber pungli itu. Nah, akhirnya sudah kita bikin saber janda saja. Jadi memang karena karakteristik yang kita cari, yang kita temui ya, kita bawa sembako ke door to door ya, ke rumah yang sebelumnya disurvei dengan Mas Yudi itu tadi. Rata-rata kita ketemu 20, 30 dan hampir ya di atas 80% itu adalah janda-janda tua. Janda-janda yang Hmm, sudah tidak mampu untuk bekerja begitu ya. Lah karakteristik ya, yang untuk baik. yang tidak mampu bekerja kan kita kan tidak bisa kasih modal. Selain kita Hmm, kasih yang sudah siap ya udah ya. Karena memang karakternya kan sudah tua begitu. Jadi akhirnya berlanjut. Kita punya ada seberjanda itu tadi. Kemudian ada dulu sempat kita bikin bedah rumah. Ada yang untuk bangun pesantren, bangun masjid. Terus kalau tiap malam Jumat kita bagi-bagi nasi bungkus itu udah. Kita himpun tiap malam Jumat kita keliling kota Bondoso, tapi di kota kali itu. Begitu. hmm, Kemudian ya berkembang akhirnya kita banyak sampai ke apa ke bencana alam, ke SAR seperti bencana-bencana kemarin ya, begitu. Jadi berkembang dari sana. Lah dari bedah rumah itu akhirnya mungkin banyak yang banyak yang simpati sama kita ya. Terutama tenaga ya, medis sebetulnya. Jadi ya. backbone kita itu anggota-anggota kita awal-awalnya itu adalah banyak tenaga medis, perawat terutama. Oh. Jadi yang banyak simpati akhirnya ikut bergabung sampai akhirnya banyak sekali sekarang. Begitu. Jadi latar belakangnya macam-macam berarti ya. Berarti relawan ya ini berarti ya. Betul, relawan Tulen memang. Relawan Tulen memang. Oh, baik, baik. Sementara pendanaan itu tadi ya mungkin lewat media sosial gitu, Cak ya.
Ya, betul. Nah, Jadi cuman yang kalau saya sekarang kan sudah perhatikan itu, kita Jak, kan, hmm, ya, ya, lanjut, Jak, lanjut, Jak. kenapa udah? Monggo. Enggak Gimana, apa-apa. Yang lanjut, lanjut. diperhatikan apa Gimana udah? tadi? Ya, maksud saya itu kalau saya lihat Ah, kadang Cak Denny sama kawan-kawan kalau udah bikin pengumuman itu sudah dana cukup, itu mm-mm. langsung tutup. Biasanya gimana? Memang nggak ada, kan kalau orang kan kalau ngumpul lebih ya mungkin bisa dialokasikan untuk kegiatan lain gitu. Gimana, Cak? Kok langsung tutup aja gitu? Mm-mm. Iya. Jadi begini udah. Jadi satu mungkin apa ya? Mungkin prinsip ya, prinsip dasar desa berjanda itu ya. Kita tidak bisa merubah akad, begitu. Maksudnya? Jadi kita tidak bisa merubah akad sedekahnya untuk apa. Jadi Hmm. kalau beliau yang donaturnya ya, ya saya akad untuk pembangunan masjid, gitu ya. Jadi kalau kita ngajukan di awal itu, kita kan estimasi di awalnya ya. Kita untuk Betul. renovasi kira-kira habis 40 juta ya. 4 juta kita harus Ya. close. Begitu. Kenapa begitu? Karena Hmm. dana untuk masjid ini tidak bisa kita arahkan untuk akad yang lain. Maksudnya untuk diserahkan pada duafa, diserahkan pada tempat-tempat yang lain ya. Untuk pengobatan tidak bisa. Demikian sebaliknya. Kayak Hmm. kemarin ya kita kita kumpulkan dana untuk pengobatan. Ya. Jadi di awal Hmm. kita sudah tentukan ini kira-kira dengan sakitnya seperti ini kita butuh dana berapa, begitu ya. Karena kalau itu terlalu besar, nanti bisa jadi PR buat kita. Karena kita kan gimana ya, dia? Amanah itu memang kita jaga betul. Begitu. Jadi kalau seandainya Iya, masuk betul. 40 juta ya, 40 juta masuk untuk contohnya gini. Kemarin itu ada adik Diska namanya ya. Diska itu Hmm. latar belakangnya sudah pokoknya kasihan dah. Ditinggal sama bapak ibunya, kemudian tetanus dia. Berat kasusnya, kita buka donasi. Dalam 2 hari itu ada 48 juta masuk kita. Tapi akhirnya kita Hmm. close. Kita close kenapa? Hmm. Kalau kita tidak close, dana itu terlalu besar, kita nanti kesulitan mengelola. Jadi kemarin di Sky itu habis 20 jutaan. Ya. Jadi masih ada tersisa. Nah, dana yang tersisa itu kita tidak langsung kita berikan 25 juta begitu, tidak. Jadi kita pikirkan untuk apa Hmm. ini? Untuk biaya pendidikannya, untuk biaya pengobatan kesinambungannya, begitu. Jadi kita atur. Sembako tiap bulan kita kirimi. Jadi kita tidak serta-merta begitu selesai langsung kita dropping begitu dah. Jadi itu konsepnya. Oh, Jadi gitu konsep ya. akad di awal dari para donatur itu tidak bisa Hmm. dialihkan. Kalau seandainya kita mau mengalihkan untuk tempat lain ya mau nggak mau kita harus japri satu persatu. Boleh tidak diubah ke sini? Boleh nggak begitu? Dan itu butuh waktu. Karena donaturnya kan Saya banyak rasa, begitu. tapi Cak, saya rasa kan ya misalnya kita lihat di apa lah ya di TV-TV nasional itu kan mengumumkan siapa mau donatur gempa. Kan selalu saya lihat update-update terakhir itu masih sisa-sisa 3 miliar. Kan kadang-kadang seperti itu. Hmm, Maksud saya apa betul. kenapa tidak dibunyikan aja lain kali akadnya bahwa ya bila donasinya sudah ada berlebih mungkin akan kami alihkan. Kan bisa saja kita umumkan seperti itu. Gimana tuh kira-kira? Bisa begitu. Tapi kita memilih untuk memberikan. Jadi kita konsep kita udah ya. Kita itu jualan tanda kutip ya. Kita itu jualan duafa, jualan proyek akhirat, maksudnya investasi akhiratnya. Ini selesai tutup, kita ganti proyek yang lain. Dan itu memang donaturnya itu kadang-kadang kan dia punya punya privilege ya. Dia kesenangannya ada Ya. yang anak yatim, ada Oh yang iya, suka betul ke betul. bantu janda tua, ada yang suka membantu pengobatan. Jadi tidak sama ada. Kita bisa saja Betul begitu, betul. tapi lebih sulit buat kita. Ya, padahal kita juga ya kan ada background kegiatan sendiri-sendiri ya udah ya. Ya Pekerjaan ya ya macam gitu. betul. Jadi kita bukan yang fokus seperti kayak badan yang sudah resmi ya. Badan yang sudah resmi Mm-mm. kan memang betul-betul dia ada adminnya macam-macam begitu. Ya. Kalau ini Jadi yang kita belum mengelola bisa siapa sedetail berarti, Cak? itu. Teman-teman juga ya. Jadi Hmm. ada Udah konsep bagi apa kita berarti ya? Udah ya, bagi tugas gitu gimana? ya ya ada. Hmm. Jadi ada sekretarisnya, ada bendaharanya Hmm. begitu, ada anggotanya. Hmm. Ada yang sekarang itu kita sudah mulai bergeser untuk menyasarkan ya ke dunia dunia maya ya, masuk kayak YouTube kayak gitu ya.
untuk mencari menggalang Jadi, dana udah. Untuk menggalang dana. baik. Berarti selain di Facebook, YouTube baru dua ini atau ada yang lain media sosial lain? Instagram ada, tapi tidak Oh, terlalu Instagram aktif ada. ya. Yang saya lihat Oh, oke, memang baik. Facebook yang pertama, terus yang kedua YouTube, kemudian website kita dibikinkan. Jadi ya yang menariknya di sana itu udah. Jadi saat cerita ya udah ya, dikit ya. Oh, ya, ya. Boleh, harus. Jadi gini, kita dalam dunia sosial ini kan ada pasang surut udah. Ya, pada suatu ketika yang membantu begitu mudahnya. Ya, banyak. Kita buka proyek satu, yang bantu banyak. Cepat, mudah sekali ya. Pada satu titik, sampai pada satu titik ya, donasi itu berkurang. Ya, donasi itu berkurang pada satu titik ya. Akhirnya, saya, ya notabene, sebenarnya saya begitu menjaga, ya, tidak enjoy dibilang ketua ya udah ya. Cuma ya bilang, Penanggung ya jawab lah. mungkin saya penggiatnya lah. Penanggung jawab lah mungkin begitu ya. Akhirnya saya Ya. bercermin diri. Iya, donasi habis tinggal 200 ribuan waktu itu. Padahal kita tiap minggu selalu berangkat kita Oh, untuk tiap bagi sembako minggu itu ya. ya. Dan ya, tiap minggu kita berangkat selama hampir 5 tahun ini ya. Dan jumlah yang kita kirimkan rata-rata 20 sampai 30 sekali berangkat itu. Dengan nominal per paket sembako itu rata-rata 300 ribu rata-rata. Bahkan bisa sampai 500 ribu dulu. Satu-satu paket. Ya. Jadi kebutuhan minimal kita itu rata-rata ya 8 juta sekali berangkat. Begitu. Per minggunya. Per minggunya. Baik. Akhirnya pada satu titik donasinya tidak banyak ya berkurang. Akhirnya saya muhasabah saya. Ya. Sempat nangis saya waktu itu. Ya Allah, apa sudah hambamu ini tidak dipercaya lagi untuk apa untuk menerima amanah ini ya bang gitu ya. Sedih saya udah 2 malam saya mikir kita minggu ini sudah tidak bisa berangkat bilang gitu minggu ini padahal kalau modelnya saya berjanda itu udah ya Selasa kita survei atau Senin ya kemudian waktu itu langsung diposting ada waktu jeda 3-4 hari untuk donasi itu masuk cukup kita berangkat dan alhamdulillah kita tidak pernah kekurangan tidak ada kekurangan dana ya. Jadi mendekati 1 hari dana ngumpul. Ya wallahu alam ya tidak tahu ya Allah Akbar memang ya. Begitu. Betul. Akhirnya satu titik itu saya mikir udah. Saya mikir, kenapa kok begini ya? Apa mungkin kita mulai ya saya kan mulai saat berpikir di sini sudah mulai membuka pikiran. Mungkin ada sesuatu yang harus kita kerjakan, sesuatu yang lain. Begitu ya, dibanding cuma untuk Bunda. Bun. Jadi waktu itu kita rapat, ya. Kita rapat. Gimana caranya itu kita nambah donasi, begitu. Jadi kalau dulu kita mau belanja ya kita ke minimarket untuk belanja sembakonya itu, minimarket, ke pasar. Intinya bukan punya kita sendiri. Akhirnya kita terpikir gimana caranya kita juga bisa menggalang donasi. Terus terbentuklah kita kan punya sekarang udah. Jadi saya membuat toko ya. Saya usaha buat toko. Toko ini toko sembako ya. Saya namanya toko sembako saya berjanda. Jadi toko sembako saya berjanda ini konsepnya kita belanja di sana ya. Yang awalnya kita belanja di tempat lain udah ya. Kalau kita belanja di tempat lain kan kita kan tidak dapat benefit apa-apa kan, tidak dapat keuntungan apa-apa kan. Putus akadnya. Yeah. Tapi kalau belanja di toko saya berjanda itu keuntungan bersihnya 20% kita berikan untuk duafa. Harganya juga standar, bahkan ada yang bilang lebih murah ya. Jadi ada 2 keuntungan. Dari sana akhirnya kita mikir, berarti kita mungkin Allah sudah berkehendak kita mencari jalan lain ya. Jadi kita tidak cuma pasif menerima bantuan, kita harus aktif untuk menggalang donasi dari keringat kita sendiri gitu dah. Terbentuklah unit-unit usaha akhirnya. Ya. Sejak kapan tuh, Yang eksis ya ada toko. Itu 2017. 2017. Oh, udah lama, ya? 2017 tokonya. Begitu. Kemudian dari sana mulai terpikirlah unit-unit usaha.
Ada salah satu, ini cerita juga udah ya. Ada salah satu Ya. donatur itu yang waktu itu menitipkan, dia menitipkan bantuan 50 juta waktu itu. Jadi percaya sama kita sudah ya. Kita sudah punya trust Ya. dari masyarakatnya. Tolong dititipkan untuk orang yang tidak mampu, kemudian dibikinkan. Jadi yang kita pikirkan waktu itu adalah ternak udah. Agak diulang, Cak. Donasinya 50 juta dibikinkan apa tadi, Cak? Peternakan, peternakan. Jadi ada dua Oh, kandidat gitu. dulu. Iya. Iya, iya, Jadi iya. ada kita bikin unit usaha ternak ya. Jadi kita bilang sedekah produktif ya. Iya, iya, Ya. iya. Saya pernah Jadi dengar itu, ya, betul, betul. iya, ada ternak kambing, satunya ternak itik, ya. Oh, Yang ternak oke, oke. itik gagal, dia tidak amanah orangnya di TV, ya. Yang ternak itik gagal, tidak amanah orangnya. Yang ternak kambing ini berhasil, ya, berhasil. Akadnya adalah kita bagi hasil, begitu. Jadi donaturnya memberikan, ya istilahnya melimpahkan pada kita ya, maklar rakyat ya, kita bercanda ya. Kita yang ngelola, kemudian kita buat tempat, ya. Kemudian kita bikin peternakan kambing. Kalau seandainya beranak, yang beranak pertama buat dia. Beranak apa yang kedua buat saya berjanda. Nah itu dijual nanti, yang buat kita, yang buat dia begitu. Akadnya begitu. Setelah dijual, dikirim untuk beli sembako, begitu dah. Jadi udah berapa banyak itu yang kambing ini? Kambing awalnya kan kita apa? Cuma mungkin punya 10 ya. Tapi mungkin sekarang sudah beranak hampir jadi 18 ekor. 18 ekor Banyak itu yang juga khusus ya. punya saya berjanda. Akhirnya kita kembangkan, kita ngundang donatur. Maksudnya undang investor lah intinya. Investor, Oke. ayo kamu melihara di saya, kita bagi hasil. Gitu ya. Akadnya 40%, apa 40% sama 20%-nya pokoknya untuk langsung disumbangkan untuk apa? Untuk sembako ya. Begitu dah. Ya. Donatur-donaturnya itu Jadi begitu. Jadi bagi hasil juga. ya ini viewer sedekah produktif. Nah, ini poinnya nampaknya jadi selain sedekah ternyata apa ya, bisa berkembang ya, Cak ya. Jadi memudahkan kita juga dalam Betul. nanti berjalan kan, Betul. kira-kira begitu. Bisa kita Betul. tiru juga Betul. ini mungkin kalau ada viewer yang melihat pola-pola seperti ini. Jadi Cak, kalau dengan pola seperti ini artinya kan sudah kita kasih bantuan itu kan ke janda mungkin atau ke anak yatim yang miskin. Dia ini gimana? Kontinuitasnya bagaimana itu? Artinya apa ada menggait apa ya? Ada donatur tetapkah atau gimana tuh, Cak? Kan dia kan butuh sepanjang kebutuhannya kan selalu ini kan gitu. Iya. Jadi memang untuk kontinuitas kita belum mampu dah. Ya. Kita ya udah gini. Untuk yang janda-janda tua itu ya, kita start dari tahun 2016, kita keliling tiap minggu, kita berpindah-pindah tempat ya, seluruh Bondowoso ini ya. Dan kita baru selesai semua titik, kembali ke titik awal, kita baru selesai tahun 2018 akhir. Jadi setelah 3 tahun Yang dimulai kita 2016 tadi. Betul. Jadi spotnya itu ya, saking banyaknya itu ya. Spotnya itu ya. Jadi 3 tahun baru kita bisa kembali ke titik awal. Begitu. Jadi titik awal dulu, jadi gini udah. Titik awal dulu kita ya, yang kita bawa sembako untuk dengan apa? Dengan kapasitas yang cukup banyak ya waktu itu ya. Kita ada namanya daerahnya Gelundang namanya, daerah Kelabang sana ya. Jadi tipikalnya itu ya, ada kayak gunung begitu ya, tapi di atas gunung ini ada perkampungan. Ada perkampungan begitu. Untuk bisa ke sana, kita cuma bisa jalan kaki untuk ke daerah sana itu. Jadi waktu itu ada yang bisa naik sepeda motor, ya tapi horornya bener-bener sikilnya sikil dewa lah intinya begitu. Karena apa? Karena yang mahir trail pun teman-teman kita itu jatuh-jatuh semua, begitu. Jadi di sana startnya kita awalnya di Gelundang itu tadi ya.
Kita naik ke sana, kita jalan dulu 3 jam kita baru nyampe di lokasi di atas itu udah ya. Ya. Tapi Kemudian kita masih sebar di sana. kitaran Bondowoso. Bondowoso. Di Bondowoso semua kita. Oke. Kita di Baik, Bondowoso baik. semua. Oke. Jadi udah Ya, ya. bayangkan ya, untuk 3 tahun kita berjalan baru bisa spot yang sama udah ya. Kan jumlahnya artinya duafa yang kita kunjungi Banyak itu ya? banyak sekali udah. Ribuan. Allah. Berarti ribuan. artinya Jadi, dan ini hampir tiap minggu atau gimana? Memang tiap minggu kita berangkat. Memang tiap Tidak minggu pernah, selama 4 tahun belakangan? Tiap minggu. Betul. Tiap minggu kita berangkat. Kalau tidak hari Jumat, kalau tidak hari Sabtu, hari Minggu kita berangkat. Ya. Jadi bawa sembako ya rata-rata 30 ya. Jadi dalam satu sembako itu ya isinya udah ya. Yang wajib itu beras 10 kg. Kemudian ada gula, mie, macam-macam lah. Ya, tapi yang wajib itu beras 10 kg. Ya. Jadi kalau seandainya kita ada 30 ya, duafa yang kita kunjungi ya, sekali berangkat kita sudah bawa 3 kintal kita. Begitu, 3 kintal beras. Ya. Dan satu bulan ya rata-rata 1 ton lebih. Baik. Jadi kalau seperti ini kan ini sudah tentu yang minimal kawan-kawan yang di kontak atau masyarakat sekitaran Bondowoso tentu terutama yang berkawan di media sosial atau mungkin di rumah sakit. Cak Dia ini rumah sakit ya? Rumah sakit umum ya. Rumah sakit umum Bondowoso. Ya? Betul. Oke, baik. Jadi dengan netizen tahu, kawan-kawan tahu dengan ini apa itu bagaimana? Apa maksudnya itu apa ada bantuan mungkin atau tahu dari Pemkab mungkin ID, dinas atau bagaimana nih? Enggak, udah kita jadi murni kita relawan independen ya. Jadi kita enggak pernah memohon bantuan ke kabupaten, ke instansi. Prinsipnya kalau mau menitipkan sedekah, kita siap jadi kurirnya. Itu aja. Ya, tidak ada embel-embel partai, instansi, organisasi tidak. Itu dia. Tapi kalau organisasi yang partai ya. Iya, enggak ada. Ya. Enggak ada. Betul. Kita selalu sampaikan di awal. Di awal ini bukan partai, bukan pilihan kepala desa, bukan pilihan bupati. Ini cuma ngantarkan sebagai kurir itu udah. Begitu. Nah, dengan cara seperti itu apa mungkin ada yang dalam tanda kutip ada yang mencoba menitip mungkin partai atau ada yang punya kepentingan gimana? Ada yang mencoba mungkin? Kayaknya nggak ada. Karena dari awal mereka kan mau masuk ya. Rata-rata kan teman-teman relawan kan ada yang dari relawan ini temannya lagi ada yang kita tarik kan begitu. Saya cuma bilang semua boleh ikut ya. Karena kalau berjanda ini unik udah. Oke, uniknya gimana? Cak? Jadi uniknya itu ya isinya desa berjanda itu ya dari yang punya pekerjaan, tidak punya pekerjaan, dari medis, ada yang pak polisi, ada yang tentara, ada yang mantan napi, ya mantan napi Nusa Kambangan ada. Iya betul. Itu sekarang begitu. Kemudian macam-macam. Yang pasti kita berharap kan cuma dari awal ya. Kita selalu bilang kalau niatannya karena Allah, siapapun mau gabung, mari. Tapi kalau niatannya ada yang lain, ya nggak apa-apa. Pasti sudah terseleksi dengan sendirinya kok udah. Jadi rata-rata kalau ada maunya gitu ya, paling sekali datang 1, 2 kali besok sudah ada datang. Begitu. Dan itu ada banyak sering. Begitu. Jadi datang cuma ya maaf ya udah, mohon maaf ya pada relawan semua ya. Ada yang datang cuma foto-foto, besoknya sudah enggak ada, hilang. Gitu. Iya. Itu. No. Ya enggak biasa itu enggak apa-apa lah. Iya. Iya oke. Jadi tadi ada si kecil nampak tadi nyisip dikit di layar tadi. Iya, betul. Enggak apa-apa. Jadi gini, Cak. Ada kalau nggak salah dulu gimana dengan sepak terjang yang seperti ini ada yang merasa ini berlebihan, ada yang tuh gimana tuh? Oh ya itu memang sudah pupuknya relawan ya udah ya. Jadi kalau ada
Kalau ada Ah, gini sayangnya. Jadi, dadah. Jadi kalau ada relawan, kemudian dia dibully, dicemooh, ya itu memang sudah resikonya jadi relawan. Itu pupuknya relawan memang. Begitu. Ada yang nggak suka sama kita? Ada. Yang mengembuskan isu-isu bahwa saber janda itu, maklar akhirat itu didanai oleh organisasi yang lain ada. Kita dibilang dibilang apa? HTI gitu. Kemudian mohon maaf ya buat partai PKS ya, mohon maaf ya. Kita dibilang dibantu sama PKS. Dibilang itu, ya enggak masalah sudah. Tapi ya nyatanya tidak terbukti begitu. Jadi kita benar-benar tidak terafiliasi dengan apapun. Begitu. tidak Ada yang bilang terafiliasi begitu ya. udah. Iya, ada yang bilang bantuan kok dipamer-pamerkan gitu. Kalau sedekah mah sedekah aja, nggak usah dipamerin. Oh banyak, begitu. Nah itu Tapi dia ya kita gimana tuh? ya jelaskan. Ya kita jelaskan saja udah. Saya selalu bilang begini sama teman-teman. Pernah tahu tukang pos enggak? Bilang gitu. Saya bilang begitu. Tukang pos itu yang tukang pos nganterin paket itu dia. Ya, pernah nggak ketemu tukang pos itu enggak minta tanda tangan? Zaman sekarang malah tukang pos itu udah difoto dah orang yang nerima. Sekarang ini tukang Oh, paket itu difoto. Iya, begitu. Saya kan tukang belanja online udah. Jadi sekarang difoto. Begitu. Nah, jadi saya cuma bilang kalau kita posting itu wujud pelaporan kita, transparansi kita. Saya tidak mungkin jabri satu persatu. Tidak mungkin. iya Jadi iya betul yang paling betul betul. gampang adalah ini diterimakan, kemudian saya posting, ini foto-foto yang nerima, transparan sekali kita. Dari awal pun udah ya. Kalau kita mau berangkat ya, yang disurvei itu kita foto, kita tampilkan ini beliau yang mau kita bantu. Kondisi rumahnya difoto, begitu dengan rumahnya. Jadi betul-betul transparan kita. Entah kalau kesan Jadi nanti kesannya, ya 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 iya. gimana Cak? Jadi kalau nanti dibilang anu ya kesannya, kenapa kok harus difoto-foto? Ya memang itu style kita. Kalau orang menganggapnya kok begitu ya? Kok riak kata-kata bilang itu. Oh, riak sekali sih. Ya enggak apa-apa. Saya sering bilang begini. Enggak apa-apa lah, riak enggak apa-apa lah. Yang penting duafanya kenyang bilang itu. Daripada enggak riak, duafanya tetap lapar ya. Toh riak itu kan urusan kita dengan Allah nanti. Begitu. Catat itu viewer. Biarlah Ria asal duafannya kenyang ya. Betul, betul. Gitu gitu Ya, betul lah ya untuk iya. apa maksudnya ya untuk mengcounter lah ya. Iya, itu riak yang syariah udah. Iya Arya betul. Jadi istilahnya riak yang syariah ya. Kita riak orang lain kenyang, Aduh. is oke lah, nggak masalah. Lah gitu. Iya. Nah, jadi kaitannya dengan kegiatan ini, oh ya, viewer, silakan nanti kalau ada mau pertanyaan atau ya terutama pertanyaan ini. Jadi sharing kita sekarang sama saya ulangi lagi sama Dr. Yusdeni Lanasakti, spesialis penyakit dalam, beliau di Bondowoso, Jawa Timur. Oke, Bondowoso silakan ada. kalau ada yang mau tanyakan. Jadi dengan kegiatan hampir 4 tahun, hampir 4 tahun ya, hampir tiap minggu Tiap minggu. itu protes gimana tuh ya? Keluarga maksudnya. Iya, orang kan kalau orang ngajak jalan ya Sabtu Minggu ini bapaknya keluar Iya, terus ya. jadi iya betul. Jadi sampai anak saya itu ya udah ya, kalau ditanya ayah mana? Dibilangnya ayah kerja. Kerja apa? Antar sembako katanya. Jadi katanya Luar anak saya biasa. kerjanya tuh antar sembako. Bilang gitu. Bilang gitu. Kerjanya ayah apa? Jadi dia enggak bilang ayah kerja di rumah sakit, enggak. Antar sembako katanya bilang gitu. Jadi saya komitmen memang udah, komitmen ya. Komitmen ya. Kan kita masuk 5 hari kerja di sini. Jadi Oh, sana Sabtu 5 untuk hari ya. keluarga atau dibalik ya? Iya. Sabtu untuk keluarga, satunya untuk duafa atau dibalik. Kalau Sabtu duafa, Minggu sudah tidak bisa diganggu gugat kita untuk keluarga, bilang gitu ya. Kita tunaikan haknya masing-masing ya. Oh, Begitu. gitu ya, betul-betul. Iya. Jadi aset saber janda sekarang gimana, Cak? Saya dengar ada mobil, ada ambulan. Iya, bukan? Ambulan. Ya, jadi gini udah. Oh, ambulan ya. Sayang, sini sayang. Ya. Jadi awalnya itu kan kita kan sembako. Jadi pada perjalanannya itu ternyata kita banyak dilibatkan untuk hal-hal yang lain ya. Untuk SAR terutama ya.
pencarian orang hilang, tenggelam gitu. Kita kan basicnya banyak relawan udah. Lah relawan-relawan ini banyak pendaki gunung, ada yang tentara, ada yang memang basicnya banyak lah. Pemanjat tebing itu ada begitu. Akhirnya bergerak ke sana kita. Ada yang waktu gempa Lombok itu udah ya. Gempa Lombok dulu sama gempa Palu, kita berangkat ke sana. Ya, kita modal nekat dulu ke sana ya. Jadi waktu itu saya cerita tentang gempa Lombok ya udah ya. Ya, ya, ya. Waktu itu ada permintaan surat dari Dinas Kesehatan Provinsi. Intinya rumah sakit itu disuruh mengirimkan tenaga bantuan kesehatan ya untuk ke Lombok waktu itu ya. Itu pengumumannya itu surat itu saya tahu ya. Hari Sabtu malam udah. Begitu. Akhirnya kita sebenarnya enggak pernah berangkat keluar kota sama sekali, enggak pernah. Saya tawarkan sama teman-teman. Surat itu. Gempa Lombok siap gak bilang gitu. Mancing, test the water ya udah ya. Ternyata siap begitu semua. Iya, teman-teman siap itu. Padahal kita enggak punya dana sama sekali. Jadi kita enggak pernah punya dana udah. Ya. Kita enggak pernah punya cadangan dana ya. Semua kegiatan yang kita kerjakan itu udah dikumpulkan dananya pada saat itu juga. Jadi kita mengumpulkan sembako untuk minggu ini ya, dikumpulkan minggu ini. Kita mengobati orang sakit, nekat ya, kita bawa ke rumah sakit dulu. Untuk masjid bilang itu ya. Masjidnya kita galang dana dulu baru kita bangun. Begitu semuanya, termasuk Lombok itu. Jadi kita Sabtu kita kesepakatan, oke siap sudah, ya sudah kita kumpulkan dana. Gitu. Jadi mau enggak mau apa kita rembukan sama teman, kita gimana kumpulkan dananya? Ngamen saja, Dok. Bilang gitu, ngamen di jalan raya gitu dah. Jadi ya kita sempetin mulai dari hari Minggu itu dah. Kita di perempatan jalan di Bondowoso itu ya, ada ruas jalan Bondowoso, kita berdiri di sana, ya kita bawa kardus. Gitu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman tuh jiwa anunya luar biasa. Ada yang bu guru, Pak polisi semua ya. PNS ada. Jadi sebelum berangkat itu dia ngamen dulu. Dia termasuk kita. Ya maka itu yang bikin kita terharu ya, Daya. Karena waktu pengumpulan dana itu ya, di tempat itu ada yang dia nyopot kalung, nyopot anting, nyopot gelang emasnya, iya diberikan sama kita. Kemudian ada yang naik beca, jalan gitu ya, dia coba lampu sudah disiapkan kayaknya ya. Sudah disiapkan, dia taruh, dia langsung lari gitu, enggak mau pokoknya. Ada yang naik sepeda motor pun juga begitu. Sampai pada akhirnya kita bisa kumpulkan sekitar 200 juta lebih udah, uang cash itu. Ya selama cuma itu waktu kapan itu? 4 hari. Waktu gempa Lombok. Oke. Ya. 1 tahun yang lalu itu. Ya. Itu di luar titipan beras, titipan baju, semua yang diantarkan ke markas kita di toko sembako itu tadi. Akhirnya kita berangkat ke sana. Tidak lama berselang 1 bulan gempa Palu. Kita lakukan hal yang sama. Palu lebih gila lagi. Kita bisa kumpulkan hampir 400 juta kita. Begitu. Berangkat kita ke sana. Akhirnya dari sana, dari perpinjangan di... Ya, terus? Nah, jadi akhirnya dari perbincangan di lokasi bencana itu ya, kita mulai musyawarah dengan teman-teman diskusi ya. Kayaknya kita sering ke daerah bencana nih. Satu yang kita belum punya armada ambulan bilang gitu dah. Akhirnya galang dana lah kita untuk pengadaan ambulan itu dan terbeli alhamdulillah. Jadi mobil Strada, kita beli mobil Strada itu, kemudian kita dikaroseri, dijadikan bentuk ambulan. Jadi memang ambulan ya kita boleh boleh sombong dikit dah. Ambulan ini ambulan tempur memang. Iya, karena memang ambulan tempur ya Strada. Ya Strada ada dereknya ya. Jadi bisa naik sampai ke atas daerah yang tidak bisa dijangkau oleh ambulan konvensional. Iya. Ya wajar juga kalau disebut ambulan tempur. Cuma memang pelakunya ini prajurit semua nampak ini, orang nekat semua nampak ini. Prajurit semua, betul. Nekat-nekat semua. Begitu. Jadi kita punya moto dah. Waktu kita berangkat ke Bali, ke Lombok itu udah ya. Kita kan persiapan 4 hari. Ya. Akhirnya kita dikasih donasi kaos gitu sama salah satu teman relawan ya. Ya.
Mas Tanto namanya ya, juragan kopi dia. Dikasih kaos. Dok, dikasih tulisan apa? Bilang gitu. Spontan aja kita tercetus. Budal disik mikir carry gitu ada. Jadi budal disik mikir carry. Itu bahasa Jawa ya. Artinya, Artinya? artinya berangkat dulu mikir belakangan bilang gitu. Budal disik mikir carry itu berangkat dulu muka belakangan. Jadi ya nekat-nekat semua. Begitu. Aduh. Akhirnya kita berangkat-berangkat semua gitu udah. Iya, ya. Jadi karena ambulan itu aset saber janda, jadi letaknya di mana? Jadi gini, saya kan di RSUD. Ya, Ya. di RSUD itu kan tiap dokter kan dikasih fasilitas tempat parkir ya. Bilang gitu. Ya, jadi akhirnya saya ngalah. Saya kalau berangkat berangkat ke rumah sakit bawa sepeda motor, bawa sepeda gitu sudah macam. Ambulannya saya parkir di sana udah. Jadi Sampai sekarang. ambulannya saya kasih tempat di parkiran saya. Sampai sekarang. Gitu. Boleh sama rumah sakit? Jadi mau kenapa? Boleh sama rumah Boleh sama sakit? rumah sakit. Alhamdulillah rumah sakitnya enggak berani ngelarang saya dah. Aduh, gawat nih. Iya, Gitu. iya. Jadi operasi. Nah, ini dia. Jadi biaya kalau memang uang masuk itu yang dipakai lalu otomatis memang akadnya itu pula akan digunakan. Jadi biaya operasional bagaimana ini? Jadi begini udah. Kita kan punya unit usaha ya udah ya. Ya. Unit-unit usaha seperti kambing, tuku kemarin waktu itu ya. Kemudian ada juga yang donatur itu akadnya itu lebih anu di awal. Dia bilang akadnya lebih longgar ya. Tapi jarang sekali, hanya 1-2 orang. Dia langsung bilang, terserah mau digunakan untuk apa. Jadi kalau dia bilang terserah digunakan untuk apa, kita bantu untuk membiayai ambulan itu. Begitu. Oh, gitu. Untuk perawatannya, untuk sholat. Tapi juga, anulah, apa namanya, banyak yang, ya mungkin anulah dari pribadi ya udah ya. Ya, karena kalau tidak saya sebutkan nanti dikira dari mana, nanti bertanya-tanya ya. Begitu. Boleh dong kita nanya ya. Boleh, boleh. Boleh. Nah, jadi itu tadi maksud saya kan. Sebab melihat akadnya tadi yang agak ketat itu, ya itu tadi tentu ada lagi dengan kendaraan kan, biaya operasional tentu menjadi, saya bukan mau bilang masalah mungkin, tapi tentu jadi bahan tersendiri yang perlu dipikirkan juga kan, kalau dengan kegiatan seperti ini yang tiap bisa minggu jadi rutin. beban. Betul, betul, betul. Maksudnya biaya sendiri makanya ini, itu nanti udah Cak Denny ini atau sama kawan-kawan lain juga ada yang apa mungkin ya? Iya, begitu dah. Jadi kita itu antiknya udah ya, teman-teman tuh luar biasa dah. Iya, luar biasanya teman-teman tuh begini udah. Cerita lagi ya udah ya, sedikit ya. Dulu saya pernah ke Jakarta udah jagain mertua saya yang sakit ya. Lah, waktu itu datang salah satu teman saya menjenguk mertua, kemudian kita ngobrol. Ya, dia juga salah satu donatur ya. Dia tanya begini, teman-temanmu kerja apa relawan itu? Ya banyak, saya cerita banyak-banyak. Terus mereka dibayar berapa sama untuk kegiatan ngirim-ngirim itu? Ya enggak dibayar, namanya relawan bilang gitu. Loh, kemudian dia negur saya, teman saya ini. Loh, enggak bisa begitu, ini. Iya kamu enak, kamu dokter kamu kecukupan ya. Tapi teman-temanmu itu gimana? Saya cuma bisa diam waktu itu dah. Karena posisi saya kan di Jakarta. Saya cuma bisa, oh iya betul juga bilang gitu. Tapi itu sangat mengganggu saya sekali udah. Karena karena saya begini. Saya sampai bertanya gini, apa benar saya salah dengan cara begini bilang gitu. Begitu ya. Dengan teguran inilah kalau saya bilang kan teguran ini. Apa benar saya yang salah? Akhirnya waktu saya pulang balik dari Jakarta ke Bondowoso itu ya. Saya datang ke Bondowoso, saya belum ganti baju, belum apa, ya, belum sampai di Surabaya saya sudah minta teman-teman tim inti ya, tolong nanti sempatkan waktu, ayo rapat di rumah saya, ada yang mau saya bicarakan penting sekali bilang gitu. Begitu. Akhirnya saya datang, teman-teman sudah kumpul ya, orang 5 kalau tidak salah waktu itu, dengan saya orang ber-6 lah, ya. Akhirnya saya ceritakan itu, saya dapat cerita ini teman gimana. Akhirnya teman saya ada salah teman saya tuh ngomong begini relawan tuh, Pak Dokter, gini Pak Dokter.
semua orang itu jadi relawan itu kepingin menyumbangkan sesuatu ya untuk sebagai relawan ya. Ini kepingin anu lah, kepingin ya mencari beramal lah, mencari ridha Allah begitu ya. Bagi kita, Pak Dokter, mungkin nggak bisa sumbang uang kita, ya. Tapi saya kepingin sumbang tenaga saya. Jadi sudah Pak Dokter nggak usah bingungkan tentang masalah apa usulan yang tadi ya. Kita itu tidak perlu dibayar. Kita itu cukup menyumbangkan tenaga kita aja. Cukup begini sajalah. Kita lanjutkan seperti ini. Kita lebih senang begini. Begitu. Saya langsung alhamdulillah bilang itu. Lega sih itu waktu udah. Ya, karena jangan sampai ya maksudnya yang dikritikkan pada saya itu ternyata benar begitu anunya. Yang dipikirkan dengan orang lain. Ternyata teman-teman relawan itu punya idealisme begitu. Alhamdulillah saya senang. Jadi kita selama bertahun-tahun ya, kita bersama bertahun-tahun ya. Kita tidak pernah ngambil uang donasi itu ya. Uang donasi kita kan dititipkan apa? Uang ya, transfer gitu ya. Kita tidak pernah ngambil untuk uang makan, uang minum, uang bensin tidak pernah. Yang untuk survei-survei Mas Yudi itu yang survei dia ya. Itu tidak pernah kita ngambil dari uang donasi karena kita berpikiran donasinya 1 juta begitu. 1 juta terus kembali 1 juta ke duafanya bilang gitu. Jadi yang lainnya ya ada saja alhamdulillah. Yang kasih makan, yang kasih minum alhamdulillah banyak saja. Ada aja udah. Baik, jadi Cak, sebelum saya baca, mungkin saya belum lihat ini komentar viewer, sebab saya pakai HP nih Cak, saya tanya asisten dulu sebentar. Apa Cak, itu yang dikunjungi itu gimana? Ditanggung BPJS? Gimana? Enggak? Yang sakit? Iya, yang janda itu, maksudnya? yang keliling selama ini itu, yang dikelilingi oleh sabar janda ini. Ditanggung BPJS enggak? Gimana? Artinya punya BPJS begitu? Iya, betul. Banyak yang enggak punya udah. Banyak yang enggak punya. Ya. Loh, bagaimana itu? Ya itulah yang jadi yang jadi tantangan buat kita ya udah ya. Jadi kalau kayak minggu kemarin kita antar sembako ke salah satu kecamatan ya. Jadi salah satu target yang kita datangi itu ternyata sakit ya. Waktu kita ketemukan, mohon maaf ya, wajahnya lusuh sekali. Cuma bisa tiduran, separuh wajahnya bengkak sini. Kemudian ada luka di bawah hidungnya, dan hidungnya itu keluar belatung. Jadi waktu kita video itu keluar belatung. Saya baru pertama kali kelihatan keluar belatung ngetes deh. Begitu. Akhirnya kita bawa. Case-nya ternyata tidak punya. Akhirnya ya kita nekat saja. Kita cuma ya bismillah lah atas kenekatan kita ya. Udah ya, kenekatan kita. Yang penting dibawa dulu, baru kita galang dana. Dan alhamdulillah 6 jam digalang dana terkumpul 11 juta. Langsung kita close. Gitu. Karena kita berpikir 11 juta untuk luka begini, insya Allah cukup. Nah gitu ya. Kita cukup. Jadi kita close ya. Dan kebetulan saya sendiri yang merawat di sana, di RSUD itu. Jadi itu kendala kita. Kendala kita. Jadi saya pantau. Jadi kalau kita bawa orang sakit ya, ya. Kita kan sudah berapa kali kita bawa orang sakit, sering lah. Jadi dana yang terkumpul itu kan rata-rata mereka ini BPJS tidak punya. Begitu. Adapun BPJS yang nunggu tidak punya duit. Kan karena dia harus nunggu kan, ditunggu kan keluarga yang sakit ini kan. Lah yang menunggu ini tidak punya biaya untuk nungguin biaya makannya. Jadi satu-satunya cara bagi kita ini selama ini kita bisa berhasil sakit, kita galangkan dana yang terkumpul itu nanti buat membiayai makan yang nunggu. Termasuk kita kita istilahnya kalau di sini kita kasih uang saku lah. Begitu. Jadi dia enggak kepikiran orang yang di rumah yang ditinggalkan, yang di rumah kita. Jadi kita bayarkan dari sana. Begitu. Jadi mereka ya tenang di sini. Cuma tinggal dikirimi dengan kita sehari 3 kali dikirim makan sama relawan-relawan itu. Sepertinya Cak, itu BPJS ya mungkin ke sana mungkin ya, saya berjanda mungkin Cak. Perlu ada apa ya, advokasi mungkin ya. Itu kalau seperti ini kan nanti susah juga kan? Susah juga mungkin ya ke masyarakatnya ya.
Gimana tuh Cak kira-kira? Mm-mm. Ya, itu memang di sana tantangannya udah ya. Kalau kita berharap bertemu dengan BPJS, ya udah masa nggak tahu BPJS gimana. Nah ini live ini. Iya, nggak apa-apa. Ya, karena live ini saya sampaikan. Ya, begitu udah. Masa nggak tahu begitu. Jadi, strict sekali ya. Nggak ada ya kompromi atau CSR, nggak ada. Dan satu-satunya memungkinkan udah ya, dengan kondisi begini ya, pakai dana dari, istilahnya dana daerah ya. Dana daerah kan ada yang, anu ya, mungkin kalau kalau zaman dulu ada namanya jam kesmas, jam kesda gitu kan, ya. Ya, Jadi yang ya, dibayar oleh daerah. Nah, daerah ini nanti mendaftarkan ke BPJS. Tapi pun itu ya. kenyataannya baru bisa dipakai 2 minggu setelahnya. Pasien sudah kita Iya bayari, sudah betul. sembuh, baru jadi BPJS-nya. Ya, jadi ya sedikit ya ya gimana ya? Gitu dengan BPJS kita. Faktanya kan begitu dah. Ya, ya semoga ada yang nonton lah di sana nih di Bondowoso. Saya nggak tahu siapa mau bupatinya kah, mau kepala dinas ya kah. Ya, siapa tahu besok Iya, Cak Denny betul. dipanggil besok ke kantor dinas ya terus ya boleh lah nggak apa-apa. Jadi Siap, kalau saya siap. oh siap ya. Siap dah. Tambah seneng saya ulang itu. Iya Begitu. betul betul. Jadi udah hampir 1 jam ini Cak. Jadi ke depan gimana rencana nih Cak? Berjanda sama Cak Denny sama kawan-kawan gimana rencana? Jadi ya cita-cita kan setinggi langit ya udah ya. Jadi alhamdulillah sekarang partisipasi sudah mulai banyak. Tapi juga Allah berkehendak kita lebih aktif untuk mencari pendanaan ya udah ya. Karena ada hal-hal yang tidak dibantu oleh para donatur. Antara lain untuk maintenance alat, maintenance ambulan, untuk menggaji supir ambulan begitu. Kita kan butuh biaya itu. Itu banyak yang nggak bisa di sana. Jadi kita putar otak gimana caranya. Prinsip kita sekarang ya, saya berjanda bikin unit usaha sebanyak-banyaknya, termasuk dari konten YouTube itu dah. Itu Iya, iya, betul. jadi Oh, ada saya udah apa relawan itu? ya, baru bergabung. Nah, itu konten YouTube untuk Mm-mm. supaya makin ramai followernya. Saya udah subscribe itu. Oh siap. Jadi ada yang Iya, iya. pinter IT ya udah ya. Ada yang Iya, pinter iya, IT iya, iya. dulu, kemudian dia menawarkan bantuannya. Dok, saya tidak bisa aktif membawa sembako, tapi saya donasi kemampuan saya. Alhamdulillah. Akhirnya dibuatkan website, dibuatkan YouTube begitu udah. Nah, dari sana kita mulai mulai ya ekspansi lah. Prinsipnya pokoknya Ada ada target, Cak. kita Itu YouTube-nya berapa berapa followernya ada target itu. kalau setahu saya kayaknya jam tayang ya udah ya, jam lihat ya. Ya, Hmm. jadi di laporan teman saya tuh kayaknya tuh minimal 4.000 jam tayang ya, supaya Oh, bisa oke. supaya ada iklan di sana bisa masuk. Kita baru nyampe 1.000 kita. Kita nyampe 1.000 tapi Baik, baik. hitungannya baru aktif sebulan lah begitu. Jadi harapannya kita nanti ke Eh, depan tapi aktif bisa sebulan itu saya lihat udah 3 ribuan loh subscribernya ya. iya, karena kita ya gitu separuh maksa. Ayo tolong subscribe gitu. Ayo viewer, Begitu. kawan-kawan yang menonton acara ini, baik sekarang live maupun nanti rekamannya, ya kita bantu kawan-kawan di Bondowoso dengan gerakannya ini. Subscribe saja, ada Saber Janda, nama akunnya Saber Janda di YouTube. Iya. Kemudian kalau nanti ada mau donasi, itu silahkan kawan-kawan follow atau mungkin kirim friend request ke Dr. Yusudeni Lana Sakti. Kira-kira gitu, Cak ya. Semoga kawan-kawan juga mungkin Siap, kawan-kawan siap. saya mungkin di friendlist mungkin bisa follow juga di YouTube-nya dan di akun Cak Deni. Tapi saya teringat nih, Cak, apa enggak mungkin ya, Cak ya? Di donasi itu dibunyikan bahwa untuk biaya ini eh, segini dan biaya operasional diperkirakan segini. Gimana tuh, Cak? Kalau dibunyikan seperti itu, kira-kira? Oh, bisa-bisa saja, Dan, tapi belum pernah kita praktekkan udah. Begitu. Dan gitu. ya itu teman-teman itu tidak sampai hati ya. Makanya saya hargai Ya, betul ya. teman-teman itu ya. Jadi teman-teman itu tidak sampai hati meminta, mohon maaf ya, meminta ongkos lah dengan kasarannya itu begitu.
atas apa yang kita kerjakan. Karena teman-teman itu saya lihat ya, mereka itu dipercaya untuk mengantarkan sembako itu tuh luar biasa semangatnya. Luar biasa semangatnya. Tanpa tanpa dapat bayaran, begitu, bahkan keluar ongkos. Justru kalau saya tanya kenapa kok bisa senang begitu, karena katanya mereka bisa bahagia gitu, dah seneng. Iya, iya. Ada kepuasan yang lebih awet ya, begitu. Puas sekali kok, mungkin rekreasi jiwa istilahnya, begitu. Jadi kita sekarang ya dah, kita memang kumpulkan udah di toko sembako kita itu, makanya saya sempat tulis ya beberapa hari yang lalu itu tentang konsepnya, tentang konsepnya tentang toko sembako kita. Jadi toko sembako kita kan depannya itu toko, di belakangnya masih ada ruangan gitu kayak gudang gitu ya. Lah di gudang gitu kita selalu siapkan tumpukan sembako-sembako udah. Jadi sering sekali kita nerima input dari masyarakat ya, lewat Facebook, WA, semua japri, "Dok, apa bisa dibantu?" gitu. Saya cuma selalu bilang, kita cuma bisa bantu sembako. Mungkin kasur ada, bilang kasur lipat itu dah. Dari donatur yang macam-macam pokoknya. Jadi kita bisa bantu sepanjang itu aja, begitu. Jadi kalau dia pagi ada ya, paling lama ya berselang 3 jam lah. Paket itu sudah nyampe ke rumahnya. Jadi kita garis bawahi ya, bukan mereka yang nyampe ke kita. Kita tidak pernah ngundang orang ya. Jadi maksud kita kasar kita aja deh. Kita tuh haramkan mereka tuh susah payah mendekati kita. Kita yang harus datangi mereka. Itu konsep yang betul memuliakan duafa. Jadi bukan mereka disuruh berpanas-panas, suruh ngantri begitu. Jadi kita yang harus datangi mereka. Kalau kita benar-benar mau memuliakan mereka, begitu udah. Baik. Berarti ke depan Berjanda mungkin akan melakukan beberapa konsep itu ya. Terakhir, Cak, sebelum kita berpisah ini, Cak. Siap. Mau sampaikan, Cak, untuk viewer, kawan-kawan nih, yang lain mungkin yang nonton, Cak. Iya. Jadi ya mudah-mudahan sedikit cerita dari kita bisa menginspirasi ya udah ya. Ya, bisa menginspirasi teman-teman dimanapun ya. Intinya kita bukan pamer kita bisa berbuat sesuatu, bukan. Tapi menurut kita keberhasilan kita itu kalau kita bisa menularkan semangat berbagi. Itu bagi kita ya. Jadi kalau yang lain tuh bisa akhirnya lihat kita terus ketularan, saya juga pengen berbagi. Itulah goal kita. Begitu. Jadi kalau ada di lingkungan satu tetangga aja RT ya. Kalau tetangga-tetangga sekitarnya itu dia peduli pada sekitarnya, enggak ada orang miskin di dunia ini. Jadi kalau ada tetangga yang memikirkan tetangganya yang lain, tidak akan ada orang miskin kekurangan di Indonesia ini. Ya, sayangnya prakteknya kan tidak seindah itu udah. Nah, makanya kita berharap ya jangan capek untuk berbagi, itu aja. Toh nanti kembali ke kita juga nanti buahnya. Baik. Jangan capek untuk berbagi. Viewer, bagaimana yang pernah saya baca, memang masing-masing kita mungkin ada capaian-capaian, target-target kebahagiaan, impian-impian yang mau kita kejar. Tapi ternyata tanggung jawab sosial kita dengan lingkungan sekitar kadang membuat kita mengabaikan hal itu. Jadi seperti yang dilakukan mungkin kawan-kawan di Saberjani. Baik, Cak. Terima kasih banyak meluangkan waktu sama-sama berbagi. Siap. Insya Allah, siapa tahu kita ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bukan di Jakarta ya, Dah ya. Oke, itu kalau kita ketemu di Jakarta, artinya ada masalah. Itu artinya. Siap, betul. Artinya ada masalah yang membuat dokter harus ngumpul, kan gitu ya? Iya, betul. Jangan sampai lah, oke? Makasih banyak, Cak Denny. Salam buat keluarga. Semoga makin lancar. Terima kasih kepercayaannya. Saya berharap sekali Allah memudahkan kegiatannya. Kita ketemu lain kali. Terima kasih viewer yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak. Makasih, Cak ya. Oke, dah.